Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang rumah yang ada di pusat kota Jakarta, alias di daerah Tebet ya rumah ini. Jadi kita mau ngomongin rumah modern, minimalis, 2 lantai. Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat aja video ini. Ya, sekarang kita udah ada di depan rumahnya, tapi sebelum kita masuk, kita cek dulu bagian fasadnya atau bagian depannya. Nah, ini adalah pagar untuk rumah ini ya. Jadi pagarnya ini unik. Kenapa? Karena dia terbuat dari lempengan besi yang dibolongin seperti ini. Tuh, jadi ini kesannya industrial banget ya. Tuh kan. Dan pagar ini juga uniknya dia bukan model sliding, dorong seperti itu, tapi dia model folding atau lipat. Tuh, jadi dia nggak makan tempat. Tinggal didorong dan dia terlipat. Ya, area rumah ini memiliki luas 7,5 kali 18 meter atau gampangnya luas tanahnya 136 meter ya. Dan luasan bangunannya kurang lebih 180 meter persegi. Nah, ini untuk area fasadnya seperti ini. Kita mendapatkan carport untuk 2 mobil seperti ini. Jadi ini sangat lebar ya carportnya. Udah gitu dia nggak polos aja nih carportnya, karena dia menggunakan lantai batu alam. Tuh, motifnya juga cantik ya seperti ini. Ini bukan konblok, tapi batu alam atau lantai batu alam. Dan di samping carport kita masih mendapatkan taman terbuka seperti ini. Dan ini adalah penampakan dari fasad rumahnya. Jadi dia mengadopsi model rumah modern ya. Tuh, fasadnya seperti itu. Sedangkan untuk fasad bagian atasnya, nah keren ya. Tuh di atas itu dia kisi-kisi. Tuh, yang itu dengan motif-motif seperti itu dia sebenarnya adalah kisi-kisi. Dan selain untuk mempercantik rumah, dia juga berfungsi sebagai peredam suara atau peredam kebisingan ya. Nanti kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Untuk area teras sendiri dia memiliki panjang ke belakang 1,25 meter, sedangkan dia lebarnya 3,75 meter. Nah, ini masih ada teras ya di bagian sini sebelum pintu masuk. Nah, yang unik dari bagian fasad rumah ini adalah selain dia mengadopsi rumah yang modern tadi, fasad yang modern tadi dengan perpaduan batu alam dan semacamnya dengan ornamen-ornamen atau kisi-kisi, dia juga memasang vertical garden seperti ini. Bayangkan ya, ini bukan cuma besi ditaruh sini doang buat aksen teman-teman. Jadi ini sengaja bisa dibuat untuk vertical garden. Tuh, sudah ada lubang-lubang untuk menaruh pot kalian. Jadi kalau mau bagian fasad rumah ini bukan cuma tampil dengan kesan modern, dia juga bisa tampil dengan rindang ya, berkat tanaman yang bisa ditaruh di area sini. Tuh, ini idenya menarik ya. Oh iya, vertical garden di bagian depan sini selain berfungsi sebagai untuk hiasan yang cantik, dia juga berfungsi sebagai untuk peredam suara. Dan masih di bagian fasad rumah, di dinding sebelah sini dia masih diberikan aksen batu alam. Nah, ini granit ya. Tuh, bukan granit tile nih, bukan keramik, ini granit beneran. Udah gitu, yang unik lagi teman-teman, karena rumah ini adanya di pinggir jalan ya, akses jalan raya, bisa dikatakan akses jalan yang cukup ramai ya. Nah, dia tidak memberikan jendela di bagian sini, tapi dia memberikan ornamen batu alam. Kenapa? Karena untuk privacy lagi ya. Dan sebagai penggantinya dia diberikan jendela di samping sana untuk penghawaan atau sirkulasi udara. Sedangkan untuk pencahayaannya dia ada di bagian atas. Tuh, bukan ditaruh di bawah sini ya. Karena ini
untuk privasi pemilik rumah. Nah, jadi dia ditaruh bagian atas. Jadi pencahayaan bisa tetap masuk dengan baik di rumah ini. Oke, udah penasaran kan seperti apa interiornya? Sekarang kita coba masuk yuk. Oke, sekarang kita cek interiornya seperti apa. Nah, ini adalah bagian dari interior rumah ini ya. Nah, ini yang memanjang ini bisa dijadikan sebagai ruang tamu dan juga sekaligus ruang keluarga. Jadi ini lebarnya kurang lebih 3,75 meter, sedangkan panjangnya ke belakang tuh 10 meter. Ini cukup luas ya. Tuh, jadi ini sengaja dibuat ngeplong ya, seperti rumah-rumah kekinian lah, tanpa sekat seperti ini. Oke. Terus di bawah sini juga ada satu kamar ya. Nah, jadi rumah ini tuh ada 4 plus 1 kamar. Jadi yang 4 adalah kamar tidur pemilik atau keluarga. Yang 1 itu kamar tidur mbak. Nanti kita coba lihat kamar tidur mbaknya ada di sebelah mana. Nah, di bawah sini ada 1 kamar tidur. Nah, ini biasanya buat tamu atau bisa juga untuk orang tua. Dengan panjang ke belakang 3 meter dan lebar 3,75 meter, kamar ini tentu cukup untuk dijadikan sebagai kamar yang proper. Nah, terus dia juga ini ya, punya bukaan atau jendela ke area outdoor. Nah, ini yang dari depan tadi kita lihat ya. Nah, yang unik dari kamar ini adalah jendelanya nih. Jadi dia full tuh jendelanya. Jadi sisi bagian depannya ini adalah full jendela. Tuh, nggak sampai di situ. Uniknya desain jendelanya ini model sliding. Ini. Jadi bukan didorong ataupun dicungkil ya, tapi dia modelnya sliding. Ketika ngebuka, kita tinggal sliding begini. Ya, beralih ke area selanjutnya, kita coba lihat kamar mandi lantai 1 yuk. Nah, ini dia di samping kamar tidur lantai 1, kita bisa ketemu dengan kamar mandi. Dan ini kamar mandinya letaknya ada di bawah tangga juga ya. Cus, kita ke area selanjutnya. Sebelum ke lantai 2, kita habisin dulu di bagian lantai 1 ya. Nah, ini di sebelah sini ada dapur kotor, sekaligus dapur bersih. Dan dia juga masih punya jendela untuk sirkulasi udara di area dapur ini. Kemudian di area bawah tangga ini juga masih bisa dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan atau storage ya. Rumah ini juga memiliki bukaan di bagian belakang rumah ya. Jadi rumahnya tuh nggak full nempel sampai ke tembok. Jadi dia masih nyisakan area untuk sirkulasi udara di bagian belakang rumah. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk taman kering ya, seperti ini. Dan di bagian taman belakang ini masih ada space sekitar hampir 2 meter ya ini. Nah, di sebelah sini dia diberikan area untuk taman kering. At least bawaannya taman kering. Tapi misalnya kalian beli dan ingin merubahnya sesuai keinginan kalian, silakan. Dan di sebelah sini juga dia motif temboknya, dia pakai semen kasar nih atau semen kamprot kalau bahasa tukangnya. Kemarin saya udah nanya tuh ya sama teman-teman dan udah ada yang jawab. Ya, ini namanya motif semen kamprot. Jadi dia nggak diaci secara halus, tapi ini punya teknik sendiri, nggak asal diceplok-ceplok. Nanti kita bahas teknik itu ya di video-video yang lainnya. Ya, selain ada taman belakang atau area terbuka di belakang, area belakang rumah ini jadi akses untuk ke area kamar mbak atau kamar ART. Nah, di sebelah sini adalah kamar mandi mbak, tuh. Dan di sampingnya tentu saja kamar mbaknya. Nah, sementara karena ini masih baru selesai dikerjakan, rumahnya masih dijadikan gudang ya. Itu, jadi penuh barang-barang. Untuk kamar mbak ini dia lebarnya kurang lebih hampir 2 x 2 meter. Jadi menurut saya ini cukup manusiawi. Dan juga dia masih dikasih jendela seperti ini. Kemudian pintu yang digunakan di kamar mbak ini dia pakai UPVC. Tuh, bahannya bukan kayu seperti kamar yang di dalam. Jadi untuk di area semi outdoor, pintu UPVC lebih mudah perawatannya dibandingkan dengan pintu kayu. Dan ternyata kamar mandi mbak pun nggak kalah cantik ya dengan kamar mandi yang di dalam.
karena dia dikasih keramik sampai ke plafon tuh. Nah gitu nih, motif keramiknya bagus, semacam bata putih gitu ya, tapi ini keramik. Menurut saya ini keren kamar mandinya. Nah ini ada yang unik di sebelah sini. Jadi ini masih ada semacam gang ya, kita sebut aja gang lah. Tapi ini bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan atau gudang peralatan bersih-bersih atau apapun yang bisa kalian letakkan di sini. Dan itu adalah jendela dari dapur tadi ya. Jadi akses udara dari dapur tadi itu tembusnya ke sini. Oke, ini adanya di samping kamar Mbak. Oke, kita tengok lantai 2-nya yuk. Dan ini juga ada semacam kisi-kisi di tangga yang berfungsi sebagai pemanis, pemanis. Ya ini berfungsi sebagai pemanis atau aksen, atau bahkan ini juga berfungsi ganda. Dia juga bisa untuk safety ya. Jadi selain railing di sebelah sana, kisi-kisi ini juga bisa jadi railing untuk sisi sebelah sini. Jadi selain membatasi pandangan, tuh seperti ini, membatasi pandangan orang atau siapapun ke dapur, dia juga bisa menjadi railing untuk tangga. Jadi ini bukan holo atau rangka atau bahkan ornamen kosong, ini dia kayu solid, ini balokan kayu satu-satu. Keren, niat ini. Untuk kesan lebih luas dan lebih mewah, granit tile 80 x 80 digunakan pada rumah ini. Nah ini dia tangganya juga masih menggunakan granit tile. Tuh, tapi ini sepertinya granit tile yang khusus memang untuk tangga, karena dia udah ada semacam list di sini. Nah ini supaya nggak licin. Tuh. Jadi kalau kita beli keramik yang peruntukannya untuk tangga, itu dia lebarnya atau dimensinya dia sudah menyesuaikan dengan ukuran tangga yang standar. Oke, kita sudah tiba di lantai 2. Mau ke kamar yang mana dulu? Karena ini kamarnya ada 3 di atas ini. Oke, kita mulai yang paling dekat dulu nih. Ya, ini adalah kamar pertama di lantai 2, sekaligus juga ini adalah master bedroom dari rumah ini. Nah, kalau dilihat dari luasannya jelas ya. Nah, yang di balik itu ornamen yang tadi kita bahas. Jadi itu fungsinya selain sebagai untuk ornamen, dia juga berfungsi untuk peredam suara. Karena ini lokasi rumahnya di area dekat stasiun Tebet ya. Nah, cukup ramai lalu lalang keretanya. Jadi ditambahkan peredam suara di sebelah sini, di area kamar utama ini, untuk meredam kebisingan dari kereta yang lewat. Nah, inilah dia tampilan dari balik kisi-kisi. Jadi dia masih ada celah untuk jendela di sini ya. Tuh, jadi jendela ini berfungsi sebagai, ini jendela mati nih. Maksud saya kaca mati. Nah, nggak bisa dibuka. Tapi dia tetap berfungsi sebagai pencahayaan. Untuk bukaan udara dari luar, dia pakainya jendela yang di samping sebelah sini. Tuh. Ya. Untuk master bedroom ini dia memiliki panjang ke belakang itu ya, panjang ke belakang 5,25, sedangkan lebarnya 4,65. Jadi ini saya ngitungnya panjang ke belakang ini dari arah depan rumah ya. Jadi sisi itu adalah panjang, sedangkan sisi ini adalah lebar. Master bedroom ini juga memiliki walk-in closet. Nah, ini bisa dijadikan sebagai walk-in closet. Kemudian dia juga memiliki kamar mandi dalam. Kamar mandi dalam ini memiliki luas panjang ke belakang 2 meter, sedangkan lebaran ininya 2,86 meter. Dan dia juga mendapatkan bathtub seperti ini ya. Tuh. Jadi ukurannya sudah disesuaikan banget ini dengan ukuran kamar mandinya, karena bathtubnya bisa ngepas begini. Ya. Nah, hand basin seperti ini menambahkan kesan minimalis ya. Kenapa? Karena ini memang sepertinya lagi ngetren hand basin minimalis seperti ini, dan juga dibuat melayang. Kenapa melayang? Karena dia akan ditambahkan atau bisa ditambahkan
untuk penyimpanan di daerah sini nih. Oke, kita cek kamar yang lainnya yuk. Nah, sebelum masuk kamar kita akan ketemu dengan kamar mandi di lantai 2. Jadi ini kamar mandi umum. Kalau yang di master bedroom itu kamar mandi hanya untuk penghuni master bedroom, cie gitu. Nah, ini kalau yang umumnya di sini nih. Tapi ini nggak kalah keren karena dia juga cukup luas. Tuh, walaupun ya nggak ada bathtubnya ya, karena nggak seluas di master bedroom tadi. Area kamar mandi lantai 2 ini memiliki luas 2 meter kali 2,15 meter. Dan ini yang jadi pertanyaan buat saya, jendela ini tembusnya kemana? Tapi ini beneran jendela tuh, jadi sebelah sisi sininya memang ada udara masuk dan keluar. Tapi ini saya belum lihat dia tembusnya kemana ya. Nanti coba saya cek. Tapi overall ini keren karena dia tetap memberikan sirkulasi udara untuk kamar mandi ini. Ini detail yang harus diapresiasi nih kayak gini. Karena ini di sebelah sananya mungkin sudah dinding, tapi ini tidak langsung dinding karena ini masih ada udara yang berseliweran. Ya, akomodasi kamar mandi lantai 2 ini mirip dengan kamar mandi area lantai 1 karena dia ada shower, ada kloset, dan juga dia masih bisa dipasangkan di sebelah sana itu water heater karena sudah disiapkan ya jalur listriknya dan juga pengaitnya untuk menaruh water heater di atas itu. Oke, berikutnya kita akan ke area kamar ketiga dari rumah ini. Nah, ini kamar ketiga dari rumah ini memiliki lebar 375 kali 3,6 meter. Ini cukup luas ya. Tuh. Dan dia juga masih dapat bukaan di ujung sana. Nah, itu tembusnya ke area belakang rumah ya, yang tadi di bawah. Jadi ini area void di balik jendela ini. Ya, untuk jendelanya sendiri dia minimalis aja, tapi yang penting fungsinya maksimal ya, bisa dibuka dan mengalirkan sirkulasi udara. Dan ini ada yang keren menurut saya, ini detail yang sangat bagus karena dia masih punya topi di belakang sini. Selain itu, topi ini berfungsi supaya air hujan yang turun tidak masuk atau tidak sampai terkena bagian pintu belakang dari rumah ini yang di bawah tadi tuh. Nah, selain itu dia juga bisa dijadikan untuk tempat menaruh AC. Tuh sudah disediakan jalurnya. Jadi outdoor AC tidak berantakan ya, tidak terlihat secara gamblang gitu dari depan rumah ataupun dari area rumah lainnya. Dia cuma bisa dilihat dari area sini dan juga balkon sebelah sana. Menurut saya ini keren. Dan saya suka banget sih kalau rumah dengan void seperti ini. Jadi dia punya penghawaan yang sangat baik. Oke, kita lanjut ke kamar keempat dari rumah ini. Sebenarnya kamar di rumah ini ada 5 sih, karena yang satu itu kamar mbak. Jadi anggaplah 4 plus 1. Nah, ini adalah kamar keempat dari rumah ini, adanya di lantai 2. Secara luasan dia sama dengan kamar yang barusan, tapi tentu ada perbedaan dari kamar ketiga dan keempat, walaupun dia memiliki luasan yang sama. Dan itu terlihat jelas di sebelah sini. Tuh, dia dapat jendela atau dia juga bisa berfungsi sebagai pintu untuk mengakses area balkon di belakang rumah. Nah, ini begitu saya buka, anginnya langsung spoi-spoi banget ya. Nggak tahu ini memang void seperti ini menurut saya keren. Tuh, jadi dia rumahnya nggak dihabisin sampai ke tembok bagian belakang. Jadi dia masih menyisakan celah untuk sirkulasi udara seperti ini. Oke, sekarang kita lihat area balkonnya. Nah, ini area balkonnya. Dia memiliki lebar 3,75 meter, sedangkan panjangnya, ini ya, maksud saya panjang ini karena saya patokannya dari depan rumah ngukurnya. Nah, ini panjangnya 70 meter dan dia dikasih keramik dengan motif kayu. Tuh, jadi kesannya lebih hangat dan kesannya alami. Jadi nggak beton-beton semua gitu jadinya. Walaupun ini juga sebenarnya bukan kayu beneran gitu. Lumayan lah buat aksen. Area balkon ini juga dikasih railing ya tentu saja untuk safety. Dan di atasnya dia juga dikasih kanopi. Tuh, supaya cipratan air hujan
tidak terlalu deras ke area balkon ini. Ya, kalau kalian pengen lihat rumah ini, bilang aja kalian tahu informasinya dari channel saya ya. Dan dapatkan voucher menarik senilai jutaan rupiah untuk pembelian rumah ini. Tentu kalau kalian sebut passwordnya tadi ya, sebut aja channel saya, oke? Ya, itu dia tadi video saya tentang rumah modern 2 lantai di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Oke, kalau kalian suka dengan rumah ini, kalian bisa tanya-tanya atau kontak, ada di deskripsi ya. Tapi saya kasih bocoran, harganya mulai dari 4 miliaran. Oke, dan itu masih nego, nanti nego aja langsung. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like, subscribe, dan juga komen di bawah ya kalau masih ada pertanyaan. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Semoga menginspirasi. Ciao!